Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soket programming yang telah disusun bersama kedua teman saya, yaitu Arya Krishna Putra dengan NIM 24060 1181 203, Dimas Ikhtiar Pandawi 24060 1181 251, dan saya sendiri Rezaldi Sofyan 24060 1181 4134. Yang pertama, pengertian soket programming. Pengertian soket programming sendiri adalah cara menghubungkan dua node pada jaringan untuk saling berkomunikasi. Satu soket atau simpul untuk mendengarkan pada port tertentu pada IP, sementara soket lainnya menjangkau yang lain untuk membentuk koneksi, sehingga dapat terjalin koneksi antara satu soket dengan soket yang lainnya. Karakteristik dari soket programming sendiri. Soket dapat dikenali melalui domain masing-masing, bentuk, dan transport protokol. Terdapat domain utama pada soket, yaitu ada AF Unix, di mana soket yang melakukan komunikasi dengan perantaraan sebuah file yang umumnya digunakan untuk komunikasi antar aplikasi dalam suatu mesin. Dan yang kedua, ada AF iNet atau soket networking. Soket yang ditujukan untuk komunikasi antar aplikasi, antar mesin dalam lingkungan jaringan TCP/IP. Identifikasi soket dilakukan dengan sebuah service identifier, yaitu berupa nomor port TCP atau IFP yang disambung oleh klien. Kemudian, aplikasi soket umumnya terdiri dari dua kategori berdasarkan pengiriman datanya. Yang pertama, datagram soket menggunakan UDP, dan yang kedua, stream soket menggunakan TCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Krishna Putra, NIM 240601181200035. Jadi di sini saya akan menjelaskan mendemokan soket programming bagi protokol TCP. Di sini kami menggunakan bahasa programming Python untuk mendemokan soket programming TCP dan UDP. Jadi di sini kita membutuhkan dua file Python. Yang pertama kita beri nama server, yaitu nanti secara realnya itu sebagai servernya dan klien sebagai kliennya. Jadi di sini saya sudah membuat kode di server.python-nya. Jadi untuk yang pertama, kita harus mengimportkan library socket dengan sintak import socket. Lalu ada men-setup socket dengan nama s, di mana s sama dengan socket.socket dengan parameter socket.af_inet, socket.sock_stream. Lalu ada s.bind, itu berguna untuk mentautkan server dan klien pada Python ini, dimana parameternya itu hostname dan server port server. Lalu selanjutnya ada s.listen, ini berguna untuk mengetahui request koneksi. Lalu di sini ada print the server is ready to receive. Ini cuma pemberitahuan saja pada file server ini. Lalu di sini ada kondisi ketika benar client socket, address sama dengan s.accept. Di sini server akan berkoneksi dengan klien, dimana pada TCP itu kan ada komunikasinya dengan cara three-way handshake. Jadi server memberitahu ke klien memberitahu ke server, itu sudah terhubung dan akhirnya server bisa mengirimkan pesan ke klien. Jadi fungsinya itu di sini. Lalu ada client socket.send. Ini berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada klien dalam bentuk byte. Mari kita pindah ke client.python-nya. Di
Di file ini sama untuk import, kita harus mengimportkan library socket yang ada, lalu men-setup socket dengan nama S. Ini namanya boleh apa saja sih. Lalu di sini ada s.connect. Ini fungsi di client.python-nya ini untuk menyambungkan ke file server tadi yang s.by. Lalu di sini ada message sama dengan s.recv2024. Ini berfungsi untuk menerima pesan dari server, yang mana di bawahnya ini nanti akan di print pesan dari server yang telah di decode. Jadi tadi untuk prosesnya itu di sini server memberitahu kepada klien, selanjutnya klien mengembalikan lagi ke server bahwa sudah terhubung, dan di sini server mengirimkan ke klien, mengirimkan pesan ke klien. Klien di sini menerima dengan nama message, lalu di print pada klien. Mungkin kita bisa mengimplementasikannya secara langsung. Jadi kita membutuhkan command prompt pada Windows ini. Yang pertama, kita bisa menjalankan file servernya dulu, python server.py. Di sini sudah berjalan Python servernya, file server.python-nya, dimana tadi kan di server sudah ada fungsi untuk mengeprint the server is ready to use untuk sebagai pemberitahuan saja. Selanjutnya kita harus mengaktifkan si client.python-nya. Kita harus menggunakan dua command prompt agar socket programming ini berjalan. Jadi di yang kedua kita jalankan python client.py. Nah, di sini klien dan server ini saling terhubung, sehingga pada client.python ini dia dapat mencetak pesan, menerima pesan yang ada yang telah dikirimkan oleh server, yang mana tadi isinya welcome to the server, hai, kami dari kelompok Arya Krishna Putra, Dimas Edi Arpandawi, dan Reza Sofia. Begitu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Edi Arpandawi dengan NIM 240601181120051. Di sini saya akan menjelaskan soket programming, di mana soket programming itu kan ada dua, TCP dan UDP. Di sini saya akan menjelaskan tentang UDP. Langsung saja kita ke codingnya. Di sini saya telah melakukan coding, telah selesai. Di sini ada UDP server. Seperti biasa, import socket. Untuk socket programnya sendiri harus import socket. Kemudian server portnya 12.000 di sini. Server socket sama dengan socket.af_inet. af_inet di sini adalah merujuk ke alamat dari internet atau alamat IP secara khusus. Kemudian socket.sock_diagram. Di sini adalah datagram base protokol. Di sini dengan sock_diagram di sini kita dapat mengirimkan pesan datagram dan mendapatkan reply. Kemudian setelah kita mendapatkan reply, nantinya koneksinya akan terminate atau terputus. Kemudian server socket.bin, di bin dulu 127 dengan
IP-nya 127.0.0.1. Kemudian dengan server portnya tadi 12.000, buffer size-nya 1024. Terus lalu di sini print servernya telah siap, jadi untuk mengindikasikan bahwa servernya itu telah siap untuk menerima pesan, message sama dengan paket telah diterima. Jadi ini nanti untuk mengirimkan pesan lagi ke si kliennya bahwa pesan dari klien itu telah diterima oleh server. Langsung saja, bentar, pesan dulu. Oke. Terus langsung aja di sini untuk kliennya. Di sini codingnya sama, harus import socket dulu, client socket. Kalau di sini nanti server socket karena ini untuk servernya, dan di sini client socket sama dengan socket.af_init. af_init itu masih sama kayak tadi, yaitu merujuk ke alamat dari internet, kemudian atau alamat IP server khusus. Kemudian socket.sock_datagram atau dgram. Di sini adalah datagram based protocol, di mana kita bisa mengirimkan satu pesan datagram dan mendapatkan reply. Setelah mendapatkan reply dan mengirimkan pesan, kemudian koneksinya akan terminate atau terputus. Kemudian di sini kliennya akan mengirimkan pesan di MySQL Pandawi dengan buffer size-nya 1024 sama dengan ini tadi. Kemudian di sini kita encode dulu pesannya, send to string encode. Jadi mengirim ke 127.0.0.1 dengan server portnya 12.000. Kemudian ini untuk menampilkan biasa string data untuk menampilkan print pesan dari server. Jadi ini untuk menerima pesan dari server, untuk menerima pesan ini tadi. Juga yang ini untuk menerima pesan dari server yang ini, untuk mengetahui bahwa pesannya itu telah diterima oleh server. Kemudian client socket.close, jadi soketnya ditutup. Oke, langsung saja kita coba di command prompt. Oke, yang pertama itu harus menjalankan servernya dulu dengan Python udp server.py. Oh, kenapa ini Python? Oh, kesalahan penulisan. Nah, Python udp server.py. Nah, server telah siap. Jadi ini untuk memberitahukan bahwa server telah siap menerima pesan. Kemudian kita jalankan di kliennya, Python udp client.py. Nah, ini tadi server telah siap. Jadi si kliennya tadi mengirimkan pesan di MySQL Pandawi, kemudian si mengirimkan ke sini, dan di sini pesannya telah diterima oleh si server. Kemudian server mengembalikan reply lagi dengan pesan yang ini tadi. Pesan yang ini, paket telah diterima, dan di kliennya sendiri langsung ngeprint paket telah diterima. Seperti itu untuk penjelasan tentang UDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.